Baik, kita akan memulai perbincangan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, dengan kondisi Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang kemudian menciptakan beragam sebutan begitu. Ada yang mengatakan kemacetan demokrasi, kemunduran demokrasi, resesi demokrasi begitu. Tapi kalau menurut Pak Sukidi, frasa apa yang tepat untuk memotret demokrasi kita saat ini? Democratic backsliding. Democratic backsliding. Ya, itu menandakan satu kemerosotan demokrasi yang ditandai pertama pelemahan lembaga-lembaga hukum dan yang kedua pembatasan hak sipil dan hak politik dan yang ketiga terutama terkait dengan institusi-institusi demokrasi itu mengalami pelemahan. Pertama, pelemahan institusi-institusi demokrasi ini terlihat pada bagaimana demokrasi kita itu ditelikung melalui jalur hukum. Jadi kalau dulu demokrasi itu mengalami crackdown itu melalui kudeta militer, melalui jalan kekerasan, sekarang melalui instrumen hukum. Hukum dimanipulasi demi kepentingan segelintir orang. Ini lebih berbahaya dari agresi militer? Ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya karena konteksnya adalah justru demokrasi dibunuh oleh pemimpin sipil yang lahir dari instrumen demokrasi itu sendiri. Dan pelemahan institusi hukum kelihatan sekali terlihat pada bagaimana hukum-hukum ini begitu dilemahkan dan lebih parah lagi dipimpin oleh orang-orang yang secara moral bermasalah. Sehingga ini betul-betul membuat demokrasi kita terperosot begitu dalam. Dan tentu saja ini menjadi keprihatinan bersama karena demokrasi ditelikung melalui jalur konstitusi, melalui politik yang menghalalkan segala cara dan juga mengabaikan etika. Ada dua cara terbaik untuk mengembalikan situasi ini. Yang dirumuskan secara brilian oleh dua profesor di Harvard, yaitu adalah Profesor Daniel dan Zerwinski, yang menulis tentang How Democracies Die. Dua instrumen ini penting sekali karena instrumen ini justru tidak tertulis. Apa itu, Pak? Yaitu adalah mutual toleration, yang kedua institutional forbearance. Pertama, toleransi timbal balik. Yaitu dengan memberikan toleransi kepada mereka yang berbeda politik, pesaing politik, untuk eksis, untuk kompetisi demi kekuasaan, dan juga untuk memerintah. Jadi mutual toleration itu menjadi syarat agar demokrasi kembali tegak. Yang kedua adalah ada kehendak untuk menahan diri, bersikap sabar, agar institusi-institusi negara itu tidak intervensi institusi lain demi kepentingan golongannya. Karena itu kesadaran untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi terhadap lembaga hukum, lembaga-lembaga lain itu menjadi syarat penting agar demokrasi bisa tegak. Jadi dua instrumen ini bisa kemudian mengembalikan demokrasi gitu ya, ke apa yang kemudian menjadi demokrasi itu sesungguhnya begitu ya, Pak Sukidi. Baik, saya akan melihat dulu begitu ya, kita akan melihat dulu bersama ada jajak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial dengan pertanyaan, Anda percaya ada upaya rekayasa hasil Pilpres atau Pileg 2024? Hasilnya 75% mayoritas responden percaya ada upaya rekayasa hasil Pilpres dan Pileg 2024.
2024. Nah, kalau kita melihat juga begitu, Romo Beni kemarin di rapat dengan Komisi 1 begitu ya, netralitas TNI dipertanyakan, bahkan sudah dibentuk panja netralitas TNI. Dan saat penetapan nomor urut juga kecurangan ini menjadi sorotan. Menko Polhukam juga mendapat laporan dugaan kecurangan di 5 provinsi terkait dengan pemilu ini. Kemarin yang terbaru juga viral, ada ASN yang curhat, sudah ada pengarahan begitu untuk memilih salah satu pasangan calon. Kalau kita melihat kepercayaan adalah rasa, bagaimana kemudian untuk mengembalikan kepercayaan publik, Romo? Ya, trust itu kan harusnya kan menjadi acuan ya dalam segala hal. Tetapi trust itu harus muncul dari kehendak baik yang disebut para pemimpin yang top leadernya. Kalau top leadernya itu penyelenggara negara itu memang antara kata dan perbuatan satu, antara panggung depan dan belakang satu, itu nggak masalah. Persoalan sekarang orang kehilangan trust itu. Karena antara kata dan perbuatan selalu berbeda. Apa yang dikatakan tidak konsisten dengan yang dilakukan. Jadi masyarakat itu kan punya mata hati kan. Lah mata hati masyarakat itu melihat sekarang itu ada kontradiksi dan inkonsisten. Dan konsisten itu kan sudah terus-menerus dijalankan dengan menggunakan semacam instrumen yang dikatakan oleh Mas Sukidi. Instrumen yaitu penyelenggara negara, alat kekuasaan, dan instrumen itu kan masif. Dia mengatakan netral, tetapi di lapangan tidak netral. Jadi inilah kontradiksi. Lah, apa yang menarik, yang dikatakan Yusuf Kalla itu menarik sekali. Kalau pemimpin top manajernya, dalam arti pemimpin negaranya itu bersikap netral, dia mengatakan contoh Ibu Megawati. Dia bagaimana negarawan, di mana dia yang dikatakan oleh Mas Sukidi, dia tidak cawe-cawe. Dia menahan diri untuk tidak berintervensi. Maka jika mengatakan andai kata waktu itu Megawati menggunakan kekuatannya, pasti menang. Tetapi mengapa dia bisa kalah? Karena menurut JK, Ibu Mega menahan diri. Jadi kita sekarang menghadapi krisis negarawan. Dan kalau negarawan, maka dia patuh kepada konstitusi, patuh bagaimana dia sebagai penyelenggara negara, karena itu dia bersikap adil untuk semuanya. Tetapi ketika agenda tersembunyi, putra mahkotanya maju, orang mulai bertanya, apakah ada kenetralan itu? Lah kalau publik sekarang tidak yakin, itu karena jangan disalahkan publik, karena ada sebuah fakta-fakta inkonsisten. Jadi mengembalikan demokrasi itu ya harusnya belajar menahan diri, tidak lagi cawe-cawe dan mengatakan saya tidak akan intervensi dan saya buktikan dengan tindakan. Selaras begitu ya tindakan. Iya selaras antara panggung depan dan belakang selaras, kata dan perbuatan selaras. Kalau enggak, ya akhirnya apa yang dikatakan publik dalam survei tadi itu sebenarnya kan cermin dari ketidakpercayaan. Baik, baik. Jadi memang tadi salah satu dari 2 instrumen menahan diri untuk tidak intervensi ini juga penting begitu ya. Nah baik, kalau Ibu Valina kita melihat juga saat ini kemudian selain ketidakpercayaan, kemudian akhirnya yang timbul juga di masyarakat adalah narasi terkait dengan New Orde Baru begitu Ibu. Saat itu ada pemilu tapi semua direkayasa dan rakyat juga sudah tahu siapa yang kemudian menjadi pemenangnya. Nah juga ada pengerahan di birokrasi dan aparat untuk pemenangan. Nah, bagaimana kemudian legitimasi pemilu bila narasi cacat hukum dan intervensi tadi itu terus membayangi? Ya, saya kira saya juga sepakat ya dengan persoalan besar ya sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita saat ini. Itu adalah mengenai persoalan demokrasi tadi itu ya, bahwa kalau tadi Pak Sukidi mengatakan backsliding ya, demokrasi, saya juga sepakat ya. Juga mengenai istilah democracy regression itu. Memang jelas kita mengalami kemunduran bahkan kemerosotan yang luar biasa saya kira ya dalam 10 tahun terakhir ini. Padahal kan sebetulnya kita ini 25 tahun ya reformasi dan berusaha mengimplementasikan amanat reformasi yang mulai dari amandemen konstitusi ya, itu saya kira
menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, sebab konstitusi kita itu sudah mampu untuk menjamin pembatasan kekuasaan, kemudian checks and balances, perlindungan terhadap hak asasi manusia misalnya. Undang-undang bidang politik oke, meskipun perlu disempurnakan, tapi menurut saya masih oke lah ya untuk menjadi panduan ya di dalam mengimplementasikan tadi itu ya. Bekerjanya lembaga-lembaga politik demokrasi termasuk pemilihan umum. Nah, kalau saya itu melihatnya lebih kepada pelaksananya ya. Pelaksananya? Iya. Oke. Konstitusi oke, undang-undang bidang politik meskipun perlu diperbaiki, disempurnakan, saya kira secara minimal ya sudah mampu ya mengawal ya. Tapi saya lihat ini manusianya. Pelaksananya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita Indonesia saat ini menghadapi satu krisis moral, ya, krisis moral dan etik. Jadi etika politik itu merosot tajam, ya, sikap perilaku dari para pemimpin, para elit, ya, kemudian para aktor politik itu semakin jauh dari etik. Ya, tidak mengindahkan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang patut, tidak patut. Oke, bisa, tapi apakah patut? Kan begitu kan kalau etik. Jadi ada sebagai guidance ya para pemimpin, para pelaku politik yang mereka itu dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat. Guidance-nya itu etik, nilai-nilai moral etik. Nah itu sekarang menurut saya yang makin jauh begitu, makin hilang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya untuk masa depan demokrasi kita ke depan. Baik Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan lihat dulu ada sebuah polling lagi yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah nepotisme hal yang buruk? Hasilnya 84% mayoritas responden menilai nepotisme adalah hal yang buruk. Nah, Romo Beni, kalau kita juga melihat begitu ya, tadi sempat disinggung 25 tahun pasca reformasi, pasca tumbangnya Orde Baru. Bagaimana Romo Beni melihat pelaksanaan amanat dari reformasi itu sendiri? Ya kalau kita jujur ya, justru sekarang menyimpang dari apa yang menjadi amanat dari reformasi. Reformasi itu kan dulu ingin mengembalikan kembali, dalam bahasa saya itu adalah keadapan ya. Keadapan itu adalah bagaimana kita mampu memulihkan kembali moralitas dan etika yang hancur. Karena dulu ada penyalahgunaan wewenang dengan korupsi, nepotisme, KKN, dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Akibatnya apa? Muncul yang kita hadapi adalah demoralisasi di segala bidang. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang kita melihat kok perkembangannya tidak semakin baik tapi semakin memburuk. Jadi kita selalu hanya berkata aturan. Aturan boleh dan tidak. Tetapi proses aturan itu melanggar etik dan moralitas itu nggak dipersoalkan. Ini bahaya. Karena kalau kita bicara tentang hukum, hukum itu nilai-nilai, nilai etik dan nilai moralitas. Tetapi di sini enggak, hukum hanya dilihat, loh ini kan aturannya boleh. Hitam dan putih saja. Dan ya itu yang bahayanya. Dan ketika elit politik menonton ini yang menurut saya apa yang dikatakan Ibu Nurcholish Madjid itu betul sekali. Saat ini orang tidak lagi, para penguasa itu memiliki budaya malu. Itu problemnya kita. Karena kalau kita bicara politik, itu bicara tentang etika dan moral. Etika dan moral tapi itu tidak bisa dipisahkan. Baik. Baik. Baik, nanti kita lanjutkan kembali karena kita harus lihat juga ini kembali Romo Beni ada jejak pendapat lainnya yang kami lakukan. Apakah Anda khawatir dengan manuver politik penguasa? Hasilnya 87% mayoritas responden mengaku khawatir dengan manuver politik penguasa begitu. Nah, ini Pak Sukidi, negarawan Inggris, Lord Acton mengendalilkan kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak dipastikan korup begitu. Kita sudah memagari kekuasaan dengan masa jabatan tapi sepertinya kok masih juga belum cukup kuat ini. Ternyata masih ada celah-celah juga yang masih bisa kemudian diambil begitu. Karena
kekuasaan itu diceraikan dari apa yang Ibu Valina dan Romo Beni sebut sebagai etika dan moralitas. Saya kira itu penanda utama di balik perkembangan praktek kekuasaan yang brutal pada Indonesia hari-hari ini. Untuk pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia modern bahwa kekuasaan itu diceraikan dari etika, moral, dan nilai luhur bangsa ini. Efeknya adalah kekuasaan menjadi dan beroperasi sepenuhnya dalam domain pengkhianatan, domain kemunafikan, dan domain kelicikan. Apa yang oleh Romo Beni sebut sebagai ketidaksesuaian antara yang diucapkan dan yang dilakukan, itu persis apa yang oleh Machiavelli berikan saran kepada sang pangeran. To be hypocrite and to be liar. Menjadi hipokrit dan menjadi pembohong. Dan sekarang pembohong dan hipokrit itu menjadi nomenklatur, menjadi praktek yang umum di kalangan politisi kita. Dan itulah sebabnya saya selalu mengucapkan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah politik Machiavelli. Politik pertama yang disandarkan pada pengkhianatan, kelicikan, dan kemunafikan. Yang kedua, kebiasaan untuk berbohong. Seolah-olah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu dua hal yang berbeda. Seolah rakyat tidak berhak mendapatkan apa yang diucapkan. Nah, karena itu ini alarm yang begitu mengkhawatirkan dalam kehidupan demokrasi, karena terutama kebohongan dan kemunafikan itu menjadi penanda utama dalam politik kekuasaan yang begitu brutal itu sendiri. Dan tidak malu juga untuk mempertontonkan hal seperti itu. Tapi dilegalkan. Itu dengan survei-survei. Baik. Kalau Bu Valina, singkat saja Bu Valina, kalau tadi kita berbicara panja netralitas dibentuk begitu ya, ada panja netralitas Polri yang diusulkan, TNI sudah dibentuk begitu. Apakah dinamika politik saat ini akan berdampak positif pada demokrasi atau hanya permainan narasi elit saja semata? Ya, saya ini sebetulnya ingin menggarisbawahi hasil survei ya dari Metro ya. Ini saya kira sesuatu yang menggembirakan ya. Ini memperlihatkan bahwa sebetulnya masyarakat kita itu sudah cerdas secara politik. Mereka aware ya. Mereka mengetahui apa sesungguhnya sedang berlangsung. Jadi artinya ini satu modal sosial yang bagus ya untuk kita menuju pemilu 2024. Jadi ini boleh katakan sebagai voters yang cerdas. Itu kan voters yang rasional ya. Meskipun perilaku memilih masyarakat itu kan tidak bisa serasional mungkin ya. Faktor-faktor yang bersifat sosiologis ya, psikologis, kultural, bahkan kalau ekonomi kan wani piro itu kan sekarang, nah itu kan juga akan mempengaruhi ya perilaku memilih. Tapi saya gembira ini dengan hasil survei ini. Jadi ini sesuatu yang menjanjikan. Artinya apa? Sikap perilaku elit yang tadi itu dikatakan elitis ya, kemudian tidak etis ya, tidak bermoral dan sebagainya tadi itu, ini kontradiktif ya dengan apa yang kemudian diperlihatkan oleh masyarakat kita yang tadi dikatakan itu. Berarti masih ada harapan masyarakat bisa memilih dengan cerdas sosok pemimpin yang memiliki sisi negarawan seperti itu. Ibu, nanti kita lanjutkan kembali Romo dan juga Pak Sukidi. Kita akan ikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Visi Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.